Jin Ifrit pernah menyamar menjadi Nabi Sulaiman. Kisahnya ketika Nabi Sulaiman akan mandi, dia melepaskan cincinnya. Cincinnya dilepaskan, kemudian dia meminta kepada penjaganya, jaga cincin saya, jangan sampai hilang atau diambil siapapun kecuali saya. Lalu Nabi Sulaiman pun mandi membersihkan tubuhnya. Ketika Nabi Sulaiman mandi membersihkan tubuhnya, maka Jin Ifrit kemudian merubah dirinya menjadi Nabi Sulaiman. Ingat ya, jin bisa merubah bentuk menjadi siapapun. Menjadi Nabi Sulaiman, menjadi Nabi Khidir, menjadi Syekh Abdul Qadir Jalani dan lain sebagainya. Yang tidak bisa itu merubah diri menjadi bentuk seperti Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Nah, Jin Ifrit itu kemudian merubah dirinya menjadi Nabi Sulaiman, lalu mengambil cincin itu. Pengawalnya karena mengira itu adalah Nabi Sulaiman tentu mengizinkan. Kan dia tidak bisa membedakan mana Nabi Sulaiman yang asli dan mana yang bukan. Lalu Nabi Sulaiman Jin Ifrit itu setelah mengambil cincin Nabi Sulaiman lalu memakainya. Kemudian dia kembali duduk di singgasana Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman membersihkan tubuhnya, berpakaian, lalu dia pun kembali ke singgasananya. Nah, di sini para prajuritnya bingung karena ada dua Nabi Sulaiman. Tapi karena yang memegang cincin adalah Ifrit yang menyamar menjadi Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman yang asli malah diusir dari kerajaan. Hari berganti hari, para pengawal, para prajurit, para pembantu Nabi Sulaiman di istananya merasakan keanehan dari sikap Ifrit yang berubah diri menjadi Sulaiman ini. Dia itu tidak seperti Nabi Sulaiman, baik sikapnya, kebiasaannya dan lain sebagainya, sehingga akhirnya tidak dipercaya lagi. Mereka, para pembesar ini mulai ragu, sebetulnya yang Sulaiman yang asli itu yang mana? Apakah yang dulu yang tidak memakai cincin, apa yang sekarang? Tapi yang sekarang masalahnya sikapnya, perangainya dan sebagainya berubah total, tidak seperti Nabi Sulaiman sebelumnya. Akhirnya mereka memutuskan mereka pun tidak mempercayai Ifrit yang berubah diri menjadi Sulaiman ini. Mereka tidak mengikuti perintah-perintahnya. Kemudian Ifrit yang merasa penyamarannya sia-sia, dibuanglah cincin Nabi Sulaiman ke laut, dia pun pergi meninggalkan istana Nabi Sulaiman. Singkat cerita, cincin Nabi Sulaiman kemudian dimakan oleh seekor ikan. Nabi Sulaiman sendiri mengembara dari satu tempat ke tempat lain sampai kemudian dia singgah di rumah salah satu penduduk di situ. Dia singgah, numpang tinggal. Nah, penduduk ini profesinya kebetulan mencari ikan. Suatu ketika dia mendapatkan ikan yang kebetulan menelan cincinnya Nabi Sulaiman. Lalu dibawa pulanglah ikan-ikan ini. Kemudian di rumat, istilahnya bahasa kita, siap-siap untuk dimasak. Dibersihkan kulitnya dan lain sebagainya, dibelah, dibuang kotorannya dan lain sebagainya. Yang mengerjakan itu adalah anak dari si nelayan ini. Ketika anak nelayan ini membelah salah satu perut ikan itu, ternyata menemukan sebuah cincin yang sangat indah yang bertuliskan Sulaiman Rasulullah. Lalu si wanita ini berkata kepada ayahnya, "Bapakku, aku menemukan sebuah cincin yang sangat indah di perut ikan ini." Kebetulan Nabi Sulaiman melihat itu. Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Itu adalah cincinku, kembalikanlah padaku." Si wanita tidak mau mengembalikan. "Tidak, aku yang menemukan cincin ini dan bapakku yang mendapatkan ikan ini. Jadi cincin ini adalah hakku," kata Nabi Sulaiman, "tapi itu adalah cincinku. Cincin yang membuktikan bahwa aku adalah Raja Sulaiman yang asli."
Lalu si wanita itu mengajukan syarat, baik saya akan memberikan cincin ini kepada Anda, tapi dengan syarat nikahi saya. Nabi Sulaiman sempat terdiam beberapa saat karena dalam hatinya tidak ada ketertarikan pada si wanita itu yang kebetulan Allah anugerahi kulitnya sangat hitam legam. Tapi mengingat itu adalah cincin yang akan membuktikan bahwa dia adalah Sulaiman yang asli, terpaksalah dinikahi si wanita itu. Lalu cincin itu pun dipakai kembali oleh Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman menikah dengan wanita itu, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba memohon pada Engkau agar istri hamba ini kulitnya menjadi putih, tidak lagi menjadi hitam. Nah, Allah pun mengabulkan sehingga wanita itu menjadi wanita yang sangat cantik, berkulit putih bersih, tidak lagi hitam legam. Lalu Nabi Sulaiman dan istrinya kembali ke istananya, dan para punggawa, para pembantu Nabi Sulaiman pun menerima Nabi Sulaiman dengan kegembiraan karena pertama memang itu yang asli, yang kedua juga bisa membuktikan, menunjukkan cincin Nabi Sulaiman. Nah, itulah kisah bagaimana Ifrit pernah mencoba merebut kekuasaan Nabi Sulaiman dengan merubah dirinya menjadi Nabi Sulaiman. Maka dalam kehidupan kita selanjutnya, iblis berserta para tentaranya termasuk Ifrit, jin yang paling kuat ini, bisa merubah diri menjadi bentuk siapapun. Jika itu memang bisa menyesatkan kaum muslimin, akan dilakukan. Jadi waspadalah.